Ya, oke. Ya, dan di sini teman-teman saya akan menjelaskan, saya Ruben Cornelius Yagian ingin menjelaskan latihan yang sebelumnya tadi saya sudah membuat materi ya dalam pertemuan pertama, tetapi itu lebih ke arah materi ya, pendalaman konsep daripada suatu kinematika partikel. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai langsung ya kelima contoh soal yang biasanya merupakan suatu fundamental dasar dalam soal-soal kompetisi biasanya. Jadi eh, saya akan membuat soal di sini ya. Saya akan menjelaskan 5 soal ya, mungkin akan bisa membantu teman-teman dalam memahami konsep di sini ya. Nah, itu untuk yang kita akan membahas yang pertama di sini ya. Nah, di sini ada sebuah peluru A yang ditembakkan dengan sudut elevasi A1. Setelah waktu T, peluru B ditembakkan dengan sudut elevasi alfa 2. Selanjutnya, kecepatan awal kedua peluru itu sama dengan V0 ya. Jadi kecepatan awal kedua peluru itu kita anggap V0, artinya sama begitu. Nah, di sini kita disuruh apa? Kita disuruh mencari T, ya, waktu. Agar apa? Agar kedua peluru, peluru satu dan peluru 2 bertumbukan di udara secara bersamaan. Jadi, kita bisa menggambarkan ya contohnya ya dalam bentuk grafik seperti ini ya. Kita anggap ini ada sumbu Y, ini ada sumbu, ini kita buat ke sini ya biar lebih paham. Nah, ini sumbu X ya, ini sumbu Y misalkan. Nah, di sini kita bikin titik acuannya itu sama dengan 0 ya. Nah, jadi kita bisa buat di sini kan ada misalkan bola satu kita gambarkan dalam warna merah. Merah-merah ini kan kita bisa buat ya, jadi di sini dia itu ditembakkan dengan kecepatan V0 maaf ya, ditembakkan dengan kecepatan V0 ya di sini ya. Nah, dia ditembakkan sejauh theta di sini ya, theta. Tembakan sejauh theta. Nah, eh selanjutnya kalau misalnya dia ditembakkan dengan sudut tentu ini, ya tentu pasti ada di mana ya, kita gantikan dulu ini warnanya jadi warna oranye. Pasti nanti akan seperti ini bentuknya. Apa namanya? Parabolanya akan seperti ini karena eh, ini adanya suatu perubahan diakibatkan adanya suatu percepatan gravitasi yang menarik eh, benda ini ke bawah begitu. Nanti kita akan menjelaskan secara lebih rincinya. Nah, ini untuk V0 ya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan meninjau ke dalam apa namanya? VB atau misalnya bola yang kedua di sini kita ambil ya. Kita ganti jadi warna apa di sini? Jadi warna eh, warna apa ya? Warna merah lah. Nah, warna jangan warna merah, warna ini juga merah sih. Kita ganti warna hijau lah. Ya, nah misalkan ditembakkan di sini lah. Sudut elevasinya di sini ditembakkan. Nah, ini kan sama dengan VA. Maaf, ini kan sama nih kecepatan kecepatan daripada suatu VA kan sama dengan VB. Yang dimana ini sama dengan V0. Jadi kita bisa buat ini V0 juga, dan ini maaf VA, VB pun sama dengan V0 begitu loh. Karena sama dengan VA gitu. Nah, seperti yang tadi, tentu akan adanya suatu apa namanya gerakan lintasan parabola. Jadi seperti ini yang VB. Ditembakkan. Ya. Wih, artinya di situ kita bisa melihat jika sudut elevasinya ke atas, maka maksudnya elevasi ke sini jika terlalu atas, maka jaraknya itu akan lebih pendek ya. Di sini kita lihat dibandingkan VB. Karena kita anggap bahwa jarak PB itu hampir mendekati 45 derajat. Jadi
kita harus mengetahui konsep di sini ya. Jarak terjauh sudut itu adalah apa? Dengan sudut theta itu 45 derajat ya. Jika kita lempar dengan sudut 45 derajat ya, maka jarak yang dibuat di situ dengan kecepatan berapapun ya, situ kita akan dapatkan bahwa jaraknya itu terjauh jika sudutnya adalah 45 derajat. Nah, jadi kita di sini karena kan VB ini mendekati 45 derajat, maka di sini terjauh. Jadi yang warna hijau ini letaknya di sini. Nah, gitu. Nah, jadi kan di sini ada theta nih. Maaf, theta ya. Nah, kita anggap ini sebagai ini theta 1 atau alfa 1 lah ya. Nah, alfa 1 dari V0 ini, sedangkan yang VB ini kita anggap sebagai alfa 2 gitu. Nah, tadi kan tembakan peluru A dan tembakan peluru B, di sini ada suatu pertemuan ya, yang dimana ada waktu yang sama begitu ya. Maksud bukan waktu sama, ada VA dan VB itu ada saat titiknya dia bertemu di sini ya, situ dia saling bersentuhan di situ. Nah, kita anggaplah di sini ya bahwa dari sini tuh akan ada titik di sini ya. Ini kita anggaplah bahwa artinya jarak A dan jarak B itu sama, atau kita buat same gitulah, sama gitu. Nah, di sini kita artinya dapat menyimpulkan atau misalnya mendefinisikan secara lebih jelas. Misalkan setelah saat selang waktu T itu ditembakkan, peluru A dan peluru B itu akan bertumbukan. Kita akan disebut ini sini ada titik, kita buat ini titik P ya. Di sini kita anggap sini titiknya itu titik P. Ini titik 0, ini titik P. Nah, artinya peluru A dan peluru B itu bertumbukan di udara di posisi P, yang dimana kita mendefinisikan tumbukannya itu, kita buat ini TA nya itu sama dengan T ya. TA nya itu adalah sama dengan T, kita anggap, karena saling bertumbukan di posisi yang sama. Nah, itu statement yang pertama. Nah, setelah waktu T peluru B ditembakkan, karena di sini kan didefinisikan kan setelah waktu T ya, kan setelah A TA ini loh, kan pertama-tama kan kita mengambil kondisi bahwa TA dulu yang duluan ditembakkan sampai ke sini ya. Kita anggap bahwa TA sampai di sini itu adalah T. Selanjutnya setelah waktu T sekian, T sekon, peluru B ditembakkan. Nah, jika peluru B ditembakkan, artinya kita dapat mendefinisikan TA itu adalah T. Artinya kita bisa juga mendefinisikan bahwa TB itu adalah T dikurangi T besar. Ini kita penting ya. Jadi kita dapat mendapatkan persamaan waktu ya, agar waktu daripada suatu bola A dan bola B itu bisa bertemu dengan meninjau waktu itu. Setelah waktu T kemudian, setelah itu B ditembakkan. Nah, dari sekian waktu T itu kita akan mengurangkan sehingga kita mendapatkan TA dan TB. Nah, di sini artinya apa? Yang ditanya itu adalah nilai T-nya, ya. Nilai T, nilai waktu ini. Waktu ini tuh berapa setelah waktu A ditembakkan. Nah, waktu setelah itu B ditembakkan. Jadi selang waktu TA dan TB itu adalah berapa, begitu loh. Nah, setelah waktu T peluru B ditembakkan. Nah, waktu T itu yang ditanyakan di sini ya. Nah, agar bisa bertumbukan. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa XA itu akan sama dengan XB. Oke, kita akan mendefinisikannya lagi di sini. Nah, kita gantilah warna hitam. Warna hitam. Nah, kita tahu kan di sini dapat kita definisikan setelah peluru bertumbukan di udara, kita dapat mendefinisikan artinya posisi daripada suatu peluru A dan peluru B itu akan sama. Artinya kita mendefinisikan bahwa
XA itu akan sama dengan XB, dan YA itu juga akan sama dengan YB. Ini kita simpan ke dalam persamaan 1, ini kita simpan ke dalam persamaan 2. Nah, yang selanjutnya kita akan meninjau ke dalam persamaan 1. Nah, maaf, bukan persamaan 1, maaf, peluru pertama. Nah, peluru pertama itu kita tahu kan bahwa dalam GLBB menyatakan bahwa persamaan jarak itu kan sebagai berikut: V0x dikali TA. Ya, karena kita meninjau waktu bola A gitu kan. Jadi kita bisa buat di sini T kali A atau waktu peluru pertama. Nah, dikarenakan kita definisikan bahwa V0x ini karena horizontal gitu kan, kita dapat mendefinisikan ini sebagai V0 cos alpha 1 kali T, ya, atau kecepatan awal dikali sudut kali waktu, sehingga kita mendapatkan nilai X sini adalah V0 cos alpha 1 dikali T. Nah, setelah itu berdasarkan rumus GLPB pun menyatakan bahwa perubahan jarak adalah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini kan rumus-rumus GLBB kan, simple. Dan kita juga tahu bahwa YA itu adalah V0 Y dikali TA dikurangi setengah GTA kuadrat. Dan di sini kita tahu juga bahwa YA adalah V0 sinus alpha kali T kurangi setengah GT kuadrat. Nah, ini kan perumahan basic atau persamaan dasar daripada GLBB. Jadi kita harus tahu dulu nih persamaan GLBB ya di sini. Nah, kita di sini mau meninjau dalam peluru pertama dulu nih, peluru A. Nah, dia yang merah ini peluru A, peluru yang pertama. Yang dimana peluru A ini kita definisikan dengan sudut terbesar yang mendekati 90 derajat, sedangkan peluru B itu mendekati 45 derajat. Nah, selanjutnya kita ganti warnanya agar kita meninjau peluru yang B. Nah, untuk yang peluru B itu kita sekan perasa horizontal ya. Persamaan jarak daripada horizontal itu adalah V0x dikali TB. Nah, kita mau meninjau karena peluru B, jadi kita bikin di sini XB adalah V0 dikali cos alpha 2. T-nya berapa tadi? T dikurangi T besar. Jadi kita bisa buat ini T kurangi T besar dikuadratkan di sini V0 cos alpha kali delta T kuadrat. Nah, ini untuk XB. Nah, selanjutnya kita mau meninjau ke dalam vertikal. Ini kan horizontal, tapi dalam peluru B ini kita horizontal ya. Ini pun horizontal nih, horizontal. Maaf, aduh, ini kecoret. Tau lah nanti ya. Ini horizontal juga. Ini horizontal. Oh my god, ada apa ini? Sorry. Nah, ini horizontal. Intinya yang XX ini itu horizontal ya, dan Y itu adalah vertikal. Itu aja. Nah, karena kita udah meninjau yang horizontal, sekarang kita melihat vertikal dalam peluru B. Persamaannya itu apa? Di sini kita buat YB adalah V0Y kali TB dikurangi setengah GTB kuadrat. Dan kita juga dapat memberapakah persamaannya itu adalah V0 dikali sinus alpha 2 dikali T. T-nya T kurangi T besar dikurangi setengah G kali T kurangi T besar dikuadratkan. Masukin aja rumusnya ini, gampang. Nah, kita udah dapat persamaan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan peluru A dan peluru B. Ya. Selanjutnya kita tinggal mengoprak-aprik aja di situ agar mendapatkan nilai T-nya. Nah, di sini kita perhatikan ya teman-teman ya. Oke, kita buka dulu slide ini, maaf, kita kembali dulu ini biar lebih apa namanya. Nanti kita buat keep. Ini kita enter, bikin slide baru. Come on. Oke, ini dia. Iya, ini kita buat sini kan. Nah, jadi kan udah ada persamaan-persamaannya itu. Nah,
kita akan menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2 tadi. Persamaan 1 kan ini tadi, XA adalah XB, ini kan sama, ya kan? Dan YA dan YB pun sama. Ini persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita akan mensubstitusikan. Nah, yang pertama di sini kita akan tahu, kita hapus ini, ganti warna. Kita ganti warna dulu, kita ganti warna hitam. Kita yang pertama ya, kita bisa buat di sini bahwa V0 dikali cos alpha 1 dikali T akan sama dengan V0 dikali cos alpha 2 dikali T kurang T ya. Ini nilai XA, ini nilai XB seperti yang kita dapatkan tadi ya. Oke, kita tinggal substitusikan berdasarkan persamaan tadi ya teman-teman. Ini untuk yang pertama, kondisi yang pertama adalah XA adalah XB. XA adalah V0 cos alpha kali 1 kali T. XB adalah P0 cos alpha kali 2 kali T kurangi T besar. Nah, di sini selanjutnya kita bisa atur sehingga kita mendapatkan persamaan ini. Karena V0-nya sama, kita coret ya tinggal. Jadi nanti kita dapatkan T cos alpha 2 kita kurangkan dengan T cos alpha 2 itu adalah apa? T cos alpha 2 ya, berdasarkan tadi ini ya. Nah, selanjutnya kita apakan? Kita udah langsung dapatkan nilai T-nya nih teman-teman. Ini kan T kecil, ini pun sebenarnya T kecil, ini bukan T besar, maaf ya. T cos alpha 2 kurangi T cos alpha 2 adalah T cos alpha T besar cos alpha 2. Ini kan tinggal masukkan aja nih, P0 cos alpha 2 kali T kecil dikurangi V0 cos alpha 2 dikali ini. Tinggal masukkan aja kan, kita pindah ruas. Karena kita mau mencari nilai apa namanya itu T kecil dulu ya. T kecil ini kita kan pindah, kita keluarkan T nya. Jadi cos alpha kurang 2 cos alpha, kok nih tar ya, cos alpha 2, bentar ya. Oh ya, langsung saja di sini ya teman-teman, kita hapus aja di sini ntar ya. Nah, dari persamaan itu kita bisa proses bahwa nilai T itu adalah T cos alpha 2 dibagi cos alpha 2 kurangi cos alpha 1 ya, begitu. Oh, artinya di sini teman-teman salah ya, ini T cos alpha 1 ya, bukan alpha 2. Di situ bingung gitu ya. Nah, ini kita dapatkan persamaan T-nya ya. Waktu nilai T-nya. Nah, ini kita simpan ke dalam persamaan 3. Oke, masih isi. Nah, selanjutnya kita akan meninjau ke dalam persamaan 2. Nah, ini kan persamaan 1. Nah, sekarang persamaan 2. Tadi kan persamaan bahwa YA itu kan sama dengan YB ya. Artinya YA-nya tadi dapat berapa sih? Ini ya, YA-nya itu V0 YTA. Kita substitusikan saja tadi di sini. Jadi kita akan mendapatkan nilai V0 dikali sinus alpha 1 kali T dikurangi setengah GT kuadrat, yang adalah nilai daripada YB. YB tadi adalah apa? V0 sinus alpha 2 kali T kurangi T besar dikurangi setengah G kali T kurang T besar kuadrat. Nah, jadi kita udah menyamakan. Selanjutnya kita proses lagi. Kita proses seperti ini. V0 sin alpha 1 kali T kurangi setengah GT kuadrat adalah V0 sinus alpha 2 kali T kurang T besar dikurangi setengah kali T kurang T besar ini kita bisa proses ya, karena ini persamaan kuadrat ya teman-teman. Masih gampang lah ini ya. Kita hapus. Ini kita kuadratkan aja. T kuadrat kurangi 2T besar T kecil ditambah T
T kuadrat. Ya udah, kita buat ini ke dalam persamaan 4. Nah, ini aja sih gampang ya teman-teman ya. Selanjutnya kita udah dapat nilai persamaan. Ini kita persamaan 3, persamaan 4. Tunggu. Ini persamaan, bentar ya, ini kok, ya ini persamaan 3, ini persamaan 4. Oh maaf ya, ya. Kita mau buat ini aja lah. Enggak, maksud saya ini aja kita gabungkan jadi persamaan 4. Ini apa lagi nih? Ya, ini persamaan jadi persamaan ini kita dapatkan persamaan 4 ya. Ya. Nah, itu untuk yang keempat. Selanjutnya kita mensubstitusikan poin ketiga dan poin keempat sehingga kita mendapatkan nilai ini. Kita substitusikan, kita ganti warna merah lebih menarik nanti. Jadi ini kita mensubstitusikan nilai 3 ke 4. Kalau kita substitusikan 3 ke 4, maka kita bisa mendapat nilai T ya. Jadi begini, V0 dikali sinus alpha 1, ini enggak kebaca nih ya, dikali T cos alpha 2 dibagi cos alpha 2 kurang cos alpha 1, yang adalah ini sama dengan ya V0 sin alpha 2 dikali T cos alpha 2 dibagi cos alpha 2 dikurangi cos alpha 1 dikurangi T besar ya, dikurangi setengah G T besar T kurang 2T. Ini cuma tinggal substitusikan saja, saling mensubstitusikan ya teman-teman. Nah, jadi kita kan udah dapat persamaan ini dari persamaan mensubstitusikan persamaan 3 ke 4 sehingga mendapatkan T. Kita akan bagi persamaan ini dengan T. Ya, kita bagi kedua ruas ini dengan T. Nanti kalau kita bagi dengan T, maka kita bisa buat dapatkan seperti ini. Atau kita keluar dulu nih biar lebih jelas. Discord dulu ya. Bukan Discord, keep. Karena masih panjang rupanya di sini. Iya, oke, kita buat F apa lagi namanya itu? Ini. Oke. Kita full screen. Jadi ya kita kan udah bagi dengan T. Jadi nanti gini, V0 dikali sinus alpha 1 dikali cos alpha 2 kalau kita bagi dengan cos alpha 2 kurang cos alpha 1, maka kita akan dapatkan V0 sinus alpha 2 kali cos alpha 2 dibagi cos alpha 2 kurang cos alpha. Ini kita kurangkan dengan V0 sinus alpha 2 dikurangi setengah G delta T T kurangi 2T ya. Ya. Nah, kita udah dapat persamaan ini teman-teman. Oh maaf, ini bukan oh iya, ini bukan ini ya. Saya salah pula di sini. Ya, kok saya pusing tadi. Ya, jadi gini. Jadi V0 sin alpha 1 kali cos alpha 2 dibagi cos alpha 2 kurang cos alpha 1 adalah ini, persamaan ini. Nah, kita udah dapat persamaan ini teman-teman. Selanjutnya kita bisa proses nih. Gini caranya. Ya, jadi kita bisa buat jadi V0 dikali sinus alpha cos alpha 2 dikurangi V0 sinus alpha 2 cos alpha 2 dibagi cos alpha 2 kurang cos alpha 1 ditambah V0 sinus alpha 2 yang adalah min setengah G T cos alpha 2 kurang cos alpha 1 kurang 2 cos alpha 2 dibagi
cos alfa 2 kurang cos alfa 1. Nah, ini kan tinggal substitusi aja sebenarnya kan teman-teman. Nah, dikarenakan di sini atau gimana ya nih? Jelas gak nih ya, P nol sin alfa 1 kali cos alfa 2 P nol sin alfa 2 cos alfa bagi cos alfa 2. Tarik cross GT cos alfa 2. Ini cos alfa 2 nih, kurangi cos alfa 1 kurang 2 cos alfa 2 dibagi cos alfa 2. Oke, benar ya, pas. Persamaan ini kita akan kalikan kedua ruas dengan cos alfa 2 kurang cos alfa 1. Ini kita kalikan agar menghilangkan nilai ini teman-teman. Nah, sehingga jangan kuning lah, sehingga kita dapatkan persamaannya nanti. Kita kan kalau misalnya kalikan jadi ini nih, V0 kali sinus alfa 1 cos alfa 2 dikurangi V0 dikali sin alfa 2 kali cos alfa 2 ditambah V0 sin alfa 2 cos alfa 2 kurangi V0 sin alfa 2 cos alfa 1 adalah yang kita buat di sini ya, di bawah ya, setengah GT kali cos alfa 1 ditambah cos alfa 2. Nah, kita kan ini ada nih ya, ada yang harus ditambahkan jadi 0 di sini teman-teman. Ini V0 sin alfa, ini juga nih. Jadi habis ya. Kita coret di situ karena ini minus, ini positif, sama juga nilainya. Ya, istilahnya 1 kurang 1 sama dengan 0, jadinya habis. Nah, sehingga kita akan buat jadi V0, kita keluarkan V0-nya di sini jadi sinus alfa 1 cos alfa 2 kurang cos alfa 1 sinus alfa 2 adalah setengah GT cos alfa 1 tambah cos alfa 2. Selanjutnya V0 sinus alfa 1 kurang alfa 2 adalah setengah GT cos alfa 1 tambah cos alfa 2. Udah, itu aja. Ini kan nilai T nih. Kita matematika saja nih T-nya, sehingga kita dapatkan nanti T-nya adalah 2V0 sin alfa 1 kurangi alfa 2 dibagi G kali cos alfa 1 tambah cos alfa 2. Dah. Jadi nilai T besar dari waktu setelah peluru bertemu gitu, waktunya yaitu adalah ini persamaannya. Kalau kita mensubstitusikan nilai V0-nya, nilai kita substitusikan nilai sudut alfa 1-nya, kita substitusikan nilai alfa 2-nya, nilai gravitasinya, sehingga kita mendapatkan waktunya di sini. Oke. Gampang ya konsepnya teman-teman. Jadi untuk yang pertama itu terselesaikan. Oke. Nah, sekarang nomor 2. Nah, di sini pertanyaannya simple, gampang, lebih gampang dari yang tadi. Nah, kita baca lah ya. Di sini ada 2 bola yang ditembakkan dari tanah dengan jarak D satu sama lain. Artinya ada 2 bola di sini ya. Yang sebelah kanan ditembakkan vertikal ke atas dengan laju P. Yang sebelah kiri ditembakkan miring ke kanan dengan kecepatan U. Sehingga diharapkan menumpuk bola kanan di titik tertinggi. Ya, jadi di sini kita bisa menggambarkan jadi seperti ini teman-teman. Kita lihat di sini, artinya ada bola 1. Nah, bola satunya itu kan ditembakkan mana nih? Yang sebelah kanan, yang sebelah kiri dimiring ke kanan. Ditembakkan miring ke kanan dengan kecepatan U. Ya, terus benda lain, bola yang sejauh D ya ditembakkan vertikal ke atas ya dengan kecepatan V. Jadi ada bola satu yang ditembakkan miring sejauh alfa,
sebesar U kecepatannya, dan bola 2, ini bola 1 kita buat ya. Bola 1 ini bola 2. Itu sejak dengan kecepatan, ini bola 1 bola 2 lah, dengan kecepatan V, ini kecepatan U itulah. Ini berbeda ke jaraknya ini. Ini kita buat dengan jarak D. Oh, di sini kok nggak ada yang ditanya ya? Ini lupa artinya. Di sini yang ditanya itu teman-teman adalah kita disuruh mencari besar komponen. Ya, tentukan besar komponen di sini. Salah, nggak dikasih apanya ya. Di sini kita disuruh mencari komponen horizontal dan vertikal. Horizontal dan vertikal di sini. Ya, vertikal kecepatan U. Nah, yang B itu kita disuruh mencari nilai V saat nilai U-nya minimal. Nah, jadi kita yang pertama disuruh mencari komponen daripada horizontal dan vertikal kecepatan U. Ini komponennya nih, berapa komponen horizontal dan vertikal kecepatan U ini. Dan yang kedua kita disuruh mencari nilai V saat nilai U-nya minimum. Nah, di sini kondisinya apa? Diharapkan menumbuk bola di titik tertinggi. Oke. Nah, artinya daripada hal ini kita bisa membuat situasi atau misalnya sketsa misalkan dalam bentuk di sini biar lebih mengerti ya, teman-teman. Kok nggak kita hapus. Oh, warna apa ya? Warna merah lah, sama tadi lah. Ini kita bisa buat sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, ini kan bola satu nih, bola satu. Dia kan ditembakkan dengan kecepatan U. Nah, tetapi pasti parabolanya berbeda. Seperti ini, teman-teman. Pasti parabolanya seperti ini. Bla 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 bla. Dia ditembakkan. Nah, ini titik tertingginya ya. Nah, ini dia ditembakkan sebesar sudut alfa. Nah, kita ambil komponen vektor satuannya ini UX dan ini adalah UY gitu. UY. Ini alfa, ini UX, UE, ini bola satu ya, bola satu, kondisi bola satu. Ini acuan 0. Ini UX, UY. Terus kita mengkondisikan di bola kedua di sini ya. Karena kan di sini kita ada bola satu dan bola dua. Di sini bola kedua. Ini bola kedua. Ini bola satu, ini bola satu. Nah, tadi kan yang kiri ini bola satu kan ditembakkan miring. Nah, kalau misalnya ditembakkan miring dia ke sini. Terus bola kedua ditembakkan vertikal ke atas. Jadi kalau misalnya ditembakkan vertikal ke atas jadi begini. Dengan kecepatan V tadi kan. Dia ditembakkan lah. Terus kalau bla 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 dia kan pasti ada saat di mana dia bisa bertemu dengan bola A dan bola B di sini. Ya, ini B. Ya, titik B kita buat. Di sini titik B itu adalah titik tertingginya kita anggap ya, teman-teman. Di sini artinya kita ini kan titik B, ini titik A, titik sini titik A, sini titik B, ini titik 0 ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan bola bola 2 kalau kita tembakkan ke atas sehingga membentur bola A, bola pertama, maka ada kondisi bahwa kecepatannya itu akan sama dengan 0. Kecepatan bola 1 dan kecepatan bola 2 saat terbentur akan memiliki kecepatan sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ya, kita ulang lagi. Nah, seperti inilah konsep teman-teman. Nah, di sini tadi kita lihat bahwa dia dengan jarak D ya, teman-teman ya. Ini secara apa namanya? Lebih tergrafik ya. Nah, yang ditanya tadi kan artinya yang ditanya itu adalah UX-nya kan, komponennya. Komponennya kita anggap sebagai UX dan UY. Iya. Nah, ini berapa gitu loh komponen-komponennya. Dari sini udah paham ya, teman-teman. Oke, kita proses. Jadi ada persamaan daripada apa namanya itu
jarak ya. Jarak itu kan X ya, V kali T. Tetapi karena di sini kita buat komponen U, maka kita ganti V-nya itu dengan U. Jadi U saat horizontal dikali waktu. Ini kan persamaan daripada GLBB jarak. Ya, kita pasti harus tahu sebagai anak fisika. Nah, di sini kita tahu ada jaraknya itu sebesar bola A1 ke bola B itu adalah D. Kita substitusikan X-nya dengan D. Jadi D adalah UX dikali T. Nah, ini dia untuk persamaan yang pertama. Ya. Nah, kita simpan. Selanjutnya nih, karena kita sudah memenuhi atau meninjau dalam menentukan pada jarak horizontal, sekarang kita mau mencari jarak vertikalnya. Nah, Y itu bisa didefinisikan ya. Jadi Y adalah V0Y dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini juga persamaan GLBB. Y itu kan dari posisi A ke B kan. Ini kan sejauh Y. Kita substitusikan di sini yaitu adalah AB. Ya, V-nya tadi adalah UY dikali waktu dikurangi setengah. A-nya tadi ini kenapa? Karena A ini kita bisa buat sebagai minus G. Ingat, kalau parabola ditembakkan, maka A-nya itu kita akan ganti dengan minus G, yang artinya nilai positifnya sini jadi negatif. Kalau kita kalikan positif kali negatif, maka akan mendapatkan nilai negatif di sini. Dan pasti A-nya itu akan diganti menjadi G. Jadi sini kita bisa buat G kali T kuadrat. Oke. Nah, ini untuk persamaan yang kedua. Ya, isi. Kita udah dapat nilai horizontal, nilainya, nilai vertikal persamaan juga sudah kita dapat. Oke. Selanjutnya kita apakan nih? Kita next dulu ya. Nah, ini kok udah selesai nih. Tar. Kita keluar dulu, ganti maaf, nambah slide. Ini aduh, error cok. Oke, mana tadi nih? Ini kita enter, kita hapus apanya. Nah, tadi udah sampai mana tuh? Oh ya, mendapatkan persamaan ya. Nah, selanjutnya kita mau meninjau gerak bola. Itu gerak bola ini kita tinjau ya pada saat dia bertumbukan, dia kan kita tahu bahwa kecepatan awal vertikal tadi kan kita udah menunjuk meninjau pada saat dengan bola 1. Sekarang kita mau meninjau bola 2 di sini. Nah, meninjau bola 2 itu kita dapatkan seperti ini. Nah, dikarenakan tadi bola kedua itu kan di vertikal ke atas ya, dengan kecepatan awal itu adalah V. Nah, terus kita menganggap bahwa nilai daripada suatu percepatan daripada gerak parabola itu adalah minus G. Ya, dari A ke B, dari posisi A ke B itu ya teman-teman, ini. Nah, oke, selanjutnya kita tahu bahwa kecepatannya itu akan sama nanti. Artinya dikarenakan kecepatan akhirnya 0, maka kita akan dapatkan persamaannya ini. Kita kan tahu dalam GLBB itu kan kecepatan V adalah V0 ditambah AT ya. Kita mensubstitusikan nilai kecepatan akhir karena dia bertumbuh, kan kita anggap bahwa kecepatannya 0. Di sini kita substitusikan dengan 0. Ya, ini kita karena dia kecepatannya V-nya V ya, karena A-nya pun sama dengan minus G, kita bisa buat minus G kali T. Isi. Nah, selanjutnya kita apakan nih? Ya sudah, kita proses aja. Kita pindah ruaskan jadi GT adalah V, sehingga kita mendapatkan nilai waktu adalah V per G. Nah, ini kita simpan ke dalam persamaan 3. Isikan. Nah, itu untuk persamaan yang ketiga. Selanjutnya kita mau mencari ke dalam persamaan jarak. Situ, persamaan jarak. Persamaan jarak daripada bola 2 itu sama seperti dalam persamaan GLBB, teman-teman. Itu kan delta S adalah V0T ditambah 1/2 A kali T kuadrat. Kan delta S itu kan dari A ke B kan, dari bawah ke atas. Jadi kita bisa buat A kali B, A ke B lah, itu bukan A kali B, AB. Nah, V0T kita bisa substitusikan adalah tadi
V ya. Maaf. Kita hapus. Nah, V0 di sini. V0-nya V ya. T-nya tadi kita dapatkan V per G ya. Dikurangi setengah G T kuadrat nih V. Jadi kita V kuadrat bagi G kuadrat. Nah, selanjutnya kita proses lagi. AB adalah 2V kuadrat bagi 2G ya, dikurangi V kuadrat per 2G. Kita bisa proses lagi nih. 2V kuadrat per 2G dikurangi ini kan 1 nih. V kuadrat per G kurang V kuadrat per 2G, kita dapatkan nilai V kuadrat per 2G. Ini dia nilai AB. Ini kita simpan ke dalam persamaan 1. Oke, isi ya. Selanjutnya kita apakan nih? Nah, ini kita udah dapat nilai persamaan 4, kita udah dapat nilai persamaan 3, persamaan 2, dan persamaan 1. Jadi kita tinggal mensubstitusikan T saja di sini ya. Jadi substitusi daripada nilai T ini kita substitusi ke dalam persamaan 1 ya. Jadi kita simpan, kita buat di sini. Kita akan mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Maka nanti nilai UX kita dapatkan apa? Tadi kan persamaan ini kan D itu kan adalah UX kali T kan. Nah, jadi D itu adalah UX, T nya kita substitusikan menjadi V per G, sehingga kita mendapatkan nilai UX adalah D kali G dibagi V. Oke, itu dia untuk nilai T. Nah, selanjutnya kita mensubstitusikan nilai 3 ke nilai 4 ya. Maaf, dari nilai 3 ke 4 ini ke nilai apa namanya, ke persamaan 2 ya enggak sih? Oh ya, dari 3 ke 4 ke, dari persamaan 3 dan persamaan 4 itu kita substitusikan ke persamaan 2 dan 4 ke persamaan 2. Jadi nanti kita akan dapat nilai UY-nya adalah apa di sini ya teman-teman. Jadi kita mensubstitusikan tadi nilainya berapa tuh tadi ya? Nilai 3 tadi. Oh, ini 3 ke 4. Oh iya. Oke. Jadi kita dapatkan, bentar kita hapus nih ya. Oh ya, jadi V kuadrat dibagi 2G adalah UY V per G dikurangi setengah G V kuadrat per G kuadrat. Nah, selanjutnya UY adalah V per G, yang artinya V kuadrat per 2G ditambah V kuadrat per 2G. Jadi UY V per G adalah V kuadrat per G. Ingat ya, ini kan karena setengah tambah setengah itu jadi 1. Jadi V kuadrat per G di sini. Jadi kita dapat menghapus. Jadi UY di sini adalah V. Oke, terbukti ya bahwa nilai UY itu adalah V. Bukan terbukti, bahwa komponen daripada suatu vertikal U itu adalah akan sama dengan V. Oke, itu untuk yang yang diketahui, yang ditanyakan besar komponen horizontal dan vertikalnya di situ sama ya. Oke, itu yang pertama, pertanyaan pertama. Kita buat keep lagi, kita next slide. Kita next slide di sini. Oke, kita mau menjawab pertanyaan yang B. Jadi yang B itu tadi ditanyakan adalah nilai V saat nilai V saat U minimum. Nilai kecepatan V saat U-nya minimum itu berapa? Ya, kita menentukan ini ke dalam persamaan D dan G. Oke, gampang sih. Nah, di sini kita ganti warnanya jadi warna hitam dulu di sini. Kita anggap di sini ya, daripada GLBB itu UX itu adalah DG dibagi V gitu. Terus kita juga tahu bahwa berdasarkan soal nomor A tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa UY itu adalah V. Ini kita harus tahu dulu ya teman-teman.
Nah, kalau kita udah tahu ini, kita dapat menyimpulkan artinya nilai U adalah merupakan suatu akar kuadrat. Ingat, komponen daripada resultan. Jadi UX kuadrat tambah UY kuadrat. Ya, pangkat setengah. Ini kan apa namanya, resultan. Jadi kita tinggal mensubstitusikan nilai UX, kita tinggal mensubstitusikan nilai UY terhadap resultan U, sehingga kita akan mendapatkan persamaannya sebagai berikut, yaitu DG dibagi V kuadrat ditambah V kuadrat pangkat setengah ya. Nah, sehingga kita dapatkan nilai U adalah, karena kan ini pangkat setengah, jadi kita dapatkan D kuadrat kali G kuadrat. Ini P, kalau kita buat eksponensial, sifat eksponensial, kita mendapatkan nanti P pangkat minus 2 tambah V kuadrat pangkat setengah pasti. Nah, ini untuk nilai komponen resultan U ya. Nah, kita sudah mendapatkan. Nah, kita udah dapat resultan. Selanjutnya kita apakan? Nah, kita akan membuat, karena yang ditanya itu nilai V saat U minimum. Ya, ingat bahwa syarat supaya U minimum itu apa sih? Syarat supaya U minimum terhadap V itu adalah DU per DV itu pasti harus mendekati 0 atau sama dengan 0. Ini harus kita tahu ya. Selanjutnya kita bisa berproses dari persamaan ini loh. Kalau kita proses lah, maksudnya kalau kita turunkan, ini turunkan teman-teman. Kalau kita turunkan ini jadi ini kan persamaan kita persamaan U ini kan D kuadrat G kuadrat kali P pangkat minus 2 tambah V kuadrat pangkat setengah, kita turunkan kan jadi gini, U aksen lah kita ambil ya. Jadi gini, setengah dikali D kuadrat G kuadrat P pangkat minus 2 ditambah V kuadrat. Ini karena pangkat setengah kita turunkan jadi minus setengah ya. Ya, dikali dengan minus D kuadrat G kuadrat V pangkat minus 3 ditambah 2P kuadrat. Ya, ini kita apa namanya, namakan ini dalam turunan berantai. Nah, di SMA dulu kita pelajari, dari dipelajari. Nah, daripada suatu hal yang sudah kita turunkan U-nya ini yang memungkinkan untuk nol kan ini teman-teman ya. Kenapa memungkinkan untuk nol? Karena pangkatnya tidak negatif. Ingat bahwa jika ada pangkat negatif, ini artinya tak mungkin 0. Tak mungkin 0. Sedangkan ini pangkatnya kan nggak negatif, positif. Artinya pasti memungkinkan, mungkin ini 0. Kan begitu. Nah, selanjutnya artinya kita akan membuat ini sama dengan 0 teman-teman. Jadi kita bisa buat di sini minus 2D kuadrat dikali G kuadrat dikali P pangkat minus 3 ditambah 2V kuadrat adalah 0. Pindah ruas sehingga kita dapatkan V kuadrat D kuadrat kali G kuadrat kali P pangkat minus 3. Ya, jadi selanjutnya kita apakan nih agar pangkat minus 3 ini hilang? Kita kalikan dengan P pangkat 3. Kalau misalnya kita kali pangkat 3 daripada kedua ruas, sehingga nanti akan mendapatkan seperti ini. P pangkat 3 dikali P pangkat 2 adalah D kuadrat G kuadrat P pangkat minus 3 kali P pangkat 3. Habis, maaf, ini bukan G ya, ini V. Jadi kita dapatkan P pangkat 5 adalah D kuadrat kali G kuadrat, atau V nya adalah akar pangkat 5, maaf 2, DG nya itu adalah pangkat 2 per 5, atau V nya itu adalah maaf bukan ini, aduh ini dihapus ya. Ini eksponensial kok, dasar gampang. Ini harus kita hapus tuh ya, biar lebih jelas. Kita dapatkan nilai P pangkat 5 adalah D kuadrat G kuadrat. Artinya nih, aduh maaf teman-teman, poker itu. Kita dapatkan nilai V adalah DG pangkat 2 per 5. Artinya U adalah DG akar pangkat 5
per 2. Maaf, 2 akar 5. Nah, itu dia. Oke, itu aja sih. Oh, maaf, bukan U, ini V. Jadi komponen V agar saat U-nya minimum itu adalah DG pangkat 2 per 5. Oke, itu isi. Nah, itu udah selesai ya untuk soal nomor yang 2 ini. Next, kita mau lanjut ke nomor 3. Masih terekam, masih. Oke, next nomor 8. Oke. Nah, di sini tentang apa namanya kinematika juga. Di sini kita masih membahas tentang kinematika di sini ya, isi. Ini seorang pemain ski. Ini gimana ya? Ini isi sih, mudah. Oke. Sebuah pemain ski melompat. Jadi ada pemain ski di sini, kita lihat. Dia melompat dengan sudut 37 derajat dengan kecepatan awal saat dia melompat itu 10 meter per sekon. Kemudian ia mendarat dan menempuh jarak sejauh L, nih L ya, yang ditempuh. Kita mengasumsikan guys 10 meter per sekon dan sin 37 ada 0,6. Oke. Kita buat tulus. Oh my god. Oh my god. Menyebalkan sekali, cok, menyebalkan. Nah, misalkan gini. Ada di sini segitiga, misalkan segitiga. Ini dia apa namanya, gunungnya misalkan ya. Nah, dia itu pertama pemain ski di sini, pemain ski. Dia itu mau meloncat. Nah, meloncat artinya dia ada kecepatan awal ya, dengan sudut di sini ya. Dengan sudut artinya ini dia sudutnya itu 37 derajat tentunya. Nah, kalau misal dia melompat, artinya dalam gerak parabolanya akan membentuk seperti ini, teman-teman. Jika dia melompat ke bawah, dia akan pasti set. Ya, walaupun nggak seperti ini sih, sesuai kali, tapi kita anggap seperti itu. Kita ganti warnanya lagi. Nah, di sini dia apanya? Ini sumbu X, ini kita anggap sumbu Y. Ya, dia akan nembak terus dia jatuh ke sini, teman-teman. Nah, kita anggap bahwa jarak ke sini itu adalah YA. Ya, dari titik X ke A ini ya sebesar YA. Terus kita anggap di sini kan karena ditanya itu mana tadi ini. Kita anggaplah ini 45 derajat ya, teman-teman. Kita anggaplah ini 45 derajat. Nah, terus kita anggap juga dari titik sini sampai ke titik sini, teman-teman, itu adalah XA. Jadi ada YA dan XA. Dan ditanya tadi kan daripada titik dia sampai ke sini dalam bidang miring itu sejauh L ya. Jadi titik dia ke sini itu sejauh L. Oke. Dari sini kita udah menyimpulkan. Di sini ya ditanya tadi apa namanya, ditanya L-nya, ditanya berapa jaraknya di sini. Oke, isi. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih bahwa dalam bentuk apa namanya, apa namanya itu ya, vektor satuannya dulu ya. Artinya vektor satuannya gini loh. Ini nilai V0x, ini nilai V0y. Jika jadi tembakan dengan sudut 37 derajat dengan kecepatan 0. Ini V0x, ini V0y, ini saat sumbu x, sumbu y. Ini sebenarnya simple grafiknya. Bukan simple grafik, simple skemanya. Nah, selanjutnya kita ganti warna lagi agar lebih mudah. Nah, kita akan mengambil sumbu X itu mendatar dan sumbu Y itu adalah vertikal. Nah, ingat bahwa maka kita dapat menyimpulkan bahwa syarat tiba pada bidang miring di titik A itu di titik A ya, di titik A ini. Kita anggaplah ini titik A ini, teman-teman. Kita anggaplah bahwa di titik A itu adalah sejauh L. Jadi berdasarkan suatu
itu geometri daripada GLBB, kerap kita satukan bahwa nilai XA itu adalah L karena dia miring, kita kalikan cos agar horizontal, jadi cos karena sudut 45 derajat, jadi cos 45 derajat. Jadi dapat kita dapat XA nya itu adalah L. Ingat cos 45 berapa? Setengah akar 2 ya, setengah akar 2, atau kita dapatkan setengah akar 2 kali L. Ini untuk yang XA. Nah, yang YA kita juga dapat menyimpulkan bahwa minus L dikali sinus 45 derajat. Nah, kita kalikan dengan sinus. Jadi ingat juga bahwa cos sama sin sama, ya setengah akar 2. Jadi nanti minus L kali setengah akar 2 atau minus setengah akar 2 kali L. Ini YA, teman-teman. Oke. Nah, kita dapat yang YA, kita dapat XA. Ini minus setengah. Oke. Next. Nah, selanjutnya kita akan menghitung komponen horizontal maupun komponen vertikalnya di sini. Jadi nilai VOX dan VOY kita dapat substitusikan saja. VOX-nya artinya adalah V0 cos kali 37 derajat, yang artinya kita substitusikan 10 cos 37 0,8 ya, 0,8. Ya, kalau 10 kali 0,8 jadi kita dapat 8 meter per sekon. V0Y kita dapatkan V0 nya 10, sin 0,8 itu 0,6. Jadi kita dapatkan V0Y nya itu adalah 6 meter per sekon. Nah, ingat ada persamaan daripada gerak sumbu X, kita sebut dengan GLB kan, bahwa GLB itu menyatakan seperti ini loh. Sumbu GLB dalam sumbu X itu rumusnya adalah ini. X adalah V0X kali T. Ya, X nya kita substitusikan setengah akar 2 kali L. Ya, dan 8T teman-teman. Karena V0X ini 8 ya, kita 8 kali T substitusikan. X ini kita dapatkan dari sini loh, kita substitusikan, sehingga kita mendapatkan nilai T-nya nanti adalah apa? Setengah akar 2L per 8, atau T-nya adalah, ini aja lah dulu ya. Sebenarnya bisa sih 4 akar 2 harusnya, tapi 4 akar 2 lah ya. 4 atau 8 ya, 4 akar 2L. Nah, itu untuk T-nya ya teman-teman ya. Nah, ini penting nih, kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan meninjau dalam sumbu Y. Nah, gerak pada sumbu Y, kita ganti warna lagi. Mana nih? Kita akan meninjau ke dalam gerak sumbu Y. Nah, pada gerak sumbu Y dalam GLBB menyatakan percepatannya itu ada minus G, yang artinya dalam persamaan GLBB dalam sumbu vertikal kan Y adalah Y0 ditambah V0Y ditambah setengah AT kuadrat. Ya, substitusikan seperti yang kita ketahui tadi, yaitu Y tadi minus setengah akar 2 kali L, Y0 0 ya, tambah 6, substitusikan nilai itu T-nya. T-nya tadi berapa? Setengah akar 2L dibagi 8 dikurangi 5 dikali setengah akar 2L per 8 dikuadratkan. Nah, sehingga kita ini kan karena L nih, terus ada nilai-nilai semua di sini L. Ya sudah, kita berdasarkan matematika saja di sini. Jadi kita dapatkan L-nya adalah 22,4 akar 2 meter. Iya, easy. Intinya kita harus tahu dulu konsep dari kinematika. Karena yang kita kerjakan di sini adalah soal kompetisi daripada fisika. Tentu kalau kita bukannya mau apa, nanti ada soal basic situ ya, atau materi-materi basic nanti bisa dibaca-baca lagi atau tonton di YouTube saya di video sebelumnya, agar bisa mengerti daripada suatu persamaan jika teman-teman ada yang nggak ngerti ya, agar lebih mudah dalam memahami ini. Oke. Nah, itu untuk yang nomor 3.
tadi kan tanya nomor 3 ya. 3 itu tadi cuma mana ini? Cuma disuruh mencari apa namanya L kan. Ya udah, nilai L-nya ini. Nah, sekarang nomor 4. Kita di sini membahas 5 soal. Sekarang ada nomor 4. Artinya 2 soal lagi. Nah, di sini dikatakan ada sebuah bola, ya, sebuah bola elastis yang dijatuhkan di atas bidang miring. Bola tersebut terpantul dan jatuh pada bidang miring pada titik yang berbeda. Begitu seterusnya. Jika jarak antara titik pertama bola jatuh dan titik kedua adalah D12 dan jarak antara titik kedua dan ketiga adalah D23. Jadi kita disuruh mencari apa di sini? Jarak antara D12 dan D23. Kita disuruh mencari apa di sini? Perbandingannya berapa? Gitu loh. Nah, jadi seperti biasa ya, agar kita lebih mengerti tentu kita harus dulu buat skemanya agar paham. Jadi misalkan di sini ada segitiga. Kita buat ada segitiga di sini. Iya. Terus ada bola di sini dijatuhkan bolanya, terus dia nanti akan terpantul lagi. Kalau misalnya bolanya di sini, dia ke sini, terpantul, dia kan terpantul. Kalau misal terpantul, ini kita anggap theta, sini theta 1, theta 2. Terpantul, dia terpantul ke sini, plek puk plek puk gitu. Oh, tapi nggak semakin besar ya, maaf. Ini kebesaran nih. Nah, semakin kecilnya. Kita anggap ini lebih kecil sudutnya ya. Jadi dia di sini terpantul di titik 1, ini titik 2, ini titik 3. Terus kita anggap di sini bahwa ini dari titik 1 ke titik 2 itu kita anggap bahwa nilainya adalah D1 dan titik 2 ke titik 3 kita namakan ini adalah D23. Nah, jadi yang di sini ditanyakan itu tadi D12 per D23. Nah, itu berapa? Nah, karena kita masih mencari ke dalam bentuk persamaan ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa menskemakan lagi nih, karena masih lebih ke arah, maksudnya lebih jelas lagi ya. Nah, di sini kan ada theta, di sini ada theta ya, teman-teman. Ini dianggaplah eh, kita anggaplah ini kecepatannya v misalkan ya. Dia terpantul kecepatan v. Terus tentu dia ada suatu parabola bla 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 bla, dia terpantul lagi di sini. Ya, kita buatlah ke sini gaya normalnya. Bukan gaya normal ya, gaya pembantu di sini. Di sini theta pasti. Kita anggaplah ini V02Y, teman-teman. Ini juga kita buat garis pembantu ya ke dalam titik ini. Di sini kita bikin titik pembantunya. Ini theta kita buat juga sudutnya ya, teman-teman. Ini V02, ini V2. Sini adalah V2. Ini kita juga buat, kita namakan nih V02X gitu. V02X ini adalah AX, ini alpha. Terus intinya disitulah. Nanti sketsanya seperti itu. Jadi kita tahu bahwa kita akan menyatakan dulu dalam suatu sudut elevasi alpha terhadap theta di sini, teman-teman. Jadi kita bisa buat bahwa alpha tambah theta di sini kan alpha dan theta. Kita anggap bahwa alpha theta itu adalah 90 derajat. Nah, kita bisa bikin lagi, kita kurangkan sehingga kita dapatkan nilai alpha di sini adalah 90 derajat dikurangi theta. Nah, dikarenakan nilai V0x kan kita tahu kan bahwa nilai V0x itu adalah V0 kali cos alpha. Nah, artinya kita substitusikan nilai alfanya. Jadi V0 cos 90 derajat kurangi theta. Itu. Artinya kita dapat mendefinisikan juga bahwa V0 cos, atau kita bisa buat lagi sini ya. Nilai cos alpha itu kan artinya kita bisa buat jadi P0x ya. Biar lebih mudah.
Jadi V0 kita V0x dikali sinus theta, ini V0x ya. Ingat itu kan dari pantulan-pantulannya. Selanjutnya kita mau meninjau ke dalam bentuk V0y. V0y itu adalah V0 sin alfa. Kita substitusikan alfanya di V0 sinus 90 derajat kurangi theta. Ya. Jadi kita bisa buat jadi V0y cos theta. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya kita akan meninjau ke dalam percepatan yang berpengaruh di situ, bahwa AX di sini adalah G sin theta dan AY adalah min G cos theta. Nah, ini percepatannya teman-teman. Selanjutnya kita akan meninjau dari gerak 1 ke 2. Ini kan gerak 1 ke 2. Nah, kita akan meninjau dari sini ke sini itu berapa? Gitu loh. Nah, jadi ada sini ketentuan bahwa syarat bola tiba ke titik 2 adalah yaitu sama dengan 0. Gitulah teman-teman. Saat syarat bola untuk bisa ke titik 2 itu otomatis y-nya itu adalah sama dengan 0. Jadi kita bisa buat bahwa y0 v0 t12 ditambah setengah AY dikali T1 kuadrat, ini kita buat sama dengan 0. Kita substitusikan, ini kan Y0 Y0 tambah V0 cos theta T12 ditambah setengah kali minus G cos theta T12 kuadrat sama dengan 0. Nah, karena kita pertama-tama mencari T12, jadi kita dapatkan dari ini T12 nya kita dapatkan V0 cos theta dibagi setengah G. Kita hapus nih apa namanya, V nya dulu sih, enggak akan terhapus. Setengah G berapa nih? Setengah G cos theta ya, cos theta. Oke, jadi T1 kedua itu V0 cos theta dibagi setengah G cos theta. Kita bisa kalikan ke atas, jadi kita buat 2V0 cos theta kita hapus, 2V0 bagi G. Jadi ini adalah nilai T12 teman-teman ya. Ini kita simpan. Nah, selanjutnya kita udah mencari ini nilai waktu 1 ke 2. Selanjutnya kita mau mencari nilai apa namanya, jarak daripada D12. Kita udah dapat nilai T, selanjutnya kita bisa mencari nilai X. Jadi jarak mendatar sumbu X itu kita sebut D12. Jadi ada persamaan di sini, X adalah V0X kali T ditambah setengah AX kali T kuadrat. Ini persamaan GLBB. X kita ganti jadi D12. Kok enggak ada nih? Oh iya, D12 V0 kali sinus theta kali 2 V0 dibagi G ditambah setengah G sin theta dikali 2 V0 per G dikuadratkan. Tinggal substitusi saja sehingga kita dapatkan nanti 4 V0 kuadrat sin theta dibagi G. Nah, ini untuk D1 D2 ya. Kita buat D12 ini adalah ini jaraknya. So, udah ada. Jadi daripada hal ini dari D1 kita udah dapat nilai T. Selanjutnya kita juga udah dapat nilai D. Gitu. Nah, kita keluar dulu ya karena udah penuh. Kita buat dulu slide baru. Kita perbesar lagi di sini ya. Jadi selanjutnya kita akan menentukan komponen di sini, komponen kecepatan V2,
kecepatan V2 ke saat tiba di titik kedua, saat tiba di titik 2. Nah, kita mendefinisikan bahwa saat titik 2 itu adalah V2X dan V2Y, teman-teman. Ini kan dalam bentuk dua sumbu yang berbeda ya, sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita ganti warna lagi jadi warna hitam. Jadi ada persamaan GLBB, V itu apa? V0 tambah AT. Kita substitusikan di bawah P2X adalah V0X ditambah A X kali T12. Selanjutnya kita apakan? V0 sinus theta ditambah G sin theta dikali 2 V0 dibagi G. Jadi kita buat aja nanti 3 V0 ya, sin theta. Ini P2X. Nah, untuk P2X yang sumbu horizontal. Nah, selanjutnya kita mau mencari P2Y. Nah, P2Y nya ini, P2Y adalah V0Y ditambah AY T12 yang juga jadi V0 cos theta ditambah A itu kan gravitasi kan, jadi A minus G sin theta dikali 2 V0 dibagi G. Jadi kita juga dapat 3 V0 cos theta. Oke. Nah, kita udah meninjau dari titik 1 dan titik 2 di sini. Dengan cara yang sama, kita akan mencari titik 2 ketiga. Begini teman-teman ya. Kita akan meninjau dulu, tinjau gerak dari 2 ke 3. Dan di sini kita akan meninjau ke dalam bentuk resultan di sini ya. Jadi V02 akan sama dengan V2. Kan begitu. Jadi daripada gambar-gambar yang sudah saya jelaskan di sini, kita Oke. Kita dapat menyimpulkan, kita ganti dulu. Jadi tadi kita dapatkan bahwa P02X itu adalah V2X, yang dimana 3 V0 sin theta tadi kan. Dan kita dapat juga bahwa V02Y itu akan sama dengan min P2Y. Ya, kan begitu. Karena P2 itu sama dengan minus P0 cos theta, jadi kita bisa buat jadi gini, P0 cos theta. Jadi karena minus kali minus, sehingga kita dapatkan nilai V02Y nya, 2X di sini adalah V0 cos theta. Oke. Kita hapus lagi. Nah, sekarang kita akan meninjau daripada syarat sini. Nah, di sini syarat tiba di titik 3 itu katanya harus sama dengan 0 kan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi V0 artinya V02Y dikalikan dengan T ditambah setengah AY dikali T kuadrat itu sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan nilai tersebut ya, nilai T-nya, jadi kita dapatkan V0 cos theta kali T23 ditambah setengah kali min G cos theta T23 kuadrat itu sama dengan 0. Nah, jadi karena kita mencari T23, sehingga T23 adalah 2 V0 cos theta dibagi G cos theta. Kita coret cos theta nya lagi, sehingga kita mendapatkan 2 V0 bagi G. Nah, isi. Nah, selanjutnya kita apakan? Nah, kita mau mencari perbandingan sekarang. Jadi yang pertama-tama kita akan meninjau bentuk lagi X ini. V0X kali T ditambah setengah kali minus G cos theta dikali T23 kuadrat, ini sama dengan 0.
kita apa namanya itu pindah ruas, jadi kita akan dapat nilai T23. Jadi T23 ini adalah 2V0 cos theta dibagi G cos theta. Oh, tadi sama ya. Oh, tar. Eh, oh, bentar. Salah nih. Kita hapus dulu ya. Ini soalnya lumayan rumit karena ini soal OSN, Olimpiade Sains Nasional, tingkat nasional. Jadi saya pun kadang salah. Nanti kan kita udah dapat 2 V0 per G untuk yang T23. Nah, berdasarkan tadi nih V0 XT bukan tambah setengah, bukan min G nih. Aduh, gak konsen saya. Kita hapus lagi di sini ya. Bentar. Ini kita hapus. Ya, kita hapus. Oke. Jadi sampai mana nih? Oh ya. X adalah V0X kali T ditambah setengah AX dikali T kuadrat. Kita substitusikan X tadi D23 ya. D23 adalah V02X dikali T23 tambah setengah. Substitusikan G sin theta dikali T23 kuadrat, sehingga kita dapatkan nilainya adalah 3V0 dikali apa ya, V0 kali sin theta dikalikan lagi 2V bentar 3V0 sin theta dikali ya 2V0 ya 2V0 dibagi G ya ditambah setengah G sin theta substitusikan lagi 2V0 dibagi bentar. Ya 2G ya 2P per G di kuadrat. Nah, di sini kita dapatkan nanti, jadi kita dapatkan 8P0 kuadrat sin theta dibagi G. Dah, itu aja. Jadi kita dapatkan nilai D23 nya itu adalah ini. Kita udah dapat D23, kita juga udah dapat nilai mana tadi nih? Nilai mana tadi? D12 ya. D12 tadi berapa? Mana nih? Kita hapus. Mana D12 di sini? Nah, dia nih D12 nih. Nah, ini dia. D12 udah dapat, D23 pun kita udah dapat. Nah, tadi kan yang ditanyakan perbandingan. Ya sudah, kalau misalnya perbandingan artinya nanti kita dapat D12 dibanding D23 dong. Kan begitu. Jadi kita tinggal buat aja di sini teman-teman ya. Jadi perbandingan, jadi kita buat bahwa D12 per D23 adalah 4V0 kuadrat sin theta dibagi G dibagi lagi 8V0 kuadrat sin theta dibagi G ya gitu. Kita coret G nya, kita coret sin-nya, kita coret V0 nya ya. Jadi kita apakan? Jadi kita dapatkan 4/8 atau kita dapatkan setengah. Jadi perbandingannya itu ya teman-teman ya, D12 dibanding D23 adalah 1/2. Nah, itu untuk yang soal nomor 4. Mana nih? Aduh. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang terakhir. Ini lebih mudah dari soal tadi. Tadi soal OSN sulit. Sekarang kita tinggal membahas soal-soal yang lebih gampang di sini. Bukan gampang sih, kita nggak boleh juga meremehkannya, tapi istilahnya lebih ringan. Jadi otak kita lebih ringan. Yang udah, misalkan kalau kita udah terbiasa soal-soal sulit, kembali kita mengerjakan soal yang mudah pasti lebih gampang, lebih enak gitu.
kayak semacam makan apa istilahnya, suatu hal yang sudah kita lakukan apa namanya itu sekuat tenaga, terus kita tiba-tiba lebih mudah lagi, kan ada hal yang membedakan di situ sangat, ya begitulah. Jadi di sini ada soal, ada partikel B. Ya, partikel P ini bergerak sepanjang garis OX. Jika perpindahan dari O ke A, dari perpindahan dari O adalah x meter, percepatannya adalah k kuadrat per 2x kuadrat meter per sekon kuadrat dan bergerak menuju O. Jika x-nya adalah 1/4 A, kecepatan P-nya adalah 3k kuadrat per A meter per sekon, di mana ini bergerak searah OX. Jadi ditanyakan di sini adalah nilai OX sampai P berhenti. Jadi pertama-tama seperti biasa dalam fisika agar lebih mudah karena ini kinematika, kita membuat di sini ya. Kita kondisikan misalkan ada bola di sini teman-teman, ada bola di sini kan kita menganggap di sini bahwa dia bergerak ke sini juga tuh, bergerak dengan percepatan a ya teman-teman. Terus dia juga bergerak ke situ. Nah, terus di sini x-nya diketahui 3k kuadrat per a di sini ya teman-teman. Di sini x AW-nya itu kita anggap 1/4 A ya. Ini kita anggap titik 0 seperti yang diketahui. 3k kuadrat per A, x AW-nya pun 1/4 A di sini. Oh ya, di sini ya, titik sini seperti yang ada dua ketentuan di sini. Pada saatnya sini PAK-nya kita anggap dia saat dia di sini itu berhenti. Ya, berhenti di sini. Artinya ada titik-titik di sini ya, teman-teman. Nah, jadi daripada sini kita dapat mengetahui kita akan membedakan nilai A di situ, di mana A itu merupakan suatu konstanta yang diketahui dan A itu kita juga dapat definisikan sebagai percepatan. Maka karena A di situ sama dengan percepatan, jadi kita definisikan agar tidak tidak ambigu, maka untuk vektor percepatan itu kita buat A vektor, dimana A nya itu ini teman-teman, yang ada ini ada di atas, terus ini kan menyatakan jarak A ini. Nah pada gambar ini AW dan AK ini kita akan buat sebagai indeks daripada suatu singkatan dari awal dan akhir. Jadi di sini kan bingung pasti teman-teman, kan ini AK ini apa? Ini adalah akhir, AW ini adalah awal. Agar nggak bingung ya teman-teman ya. Jadi percepatan ini berarah dengan menuju O. Jadi bola ini bergerak ke kiri ya dengan percepatan A menuju O. Ya. Artinya kalau misalnya dalam dalam fisika menyatakan bahwa dalam suatu vektor satuannya tidak digunakan. Kenapa vektor satuan tidak digunakan? Karena ini merupakan nilai skalar. Kalau misalnya nilai skalar kita bisa ganti dengan positif dan negatif. Nah, di sini kita mendefinisikan jika ke arah kanan maupun ke atas itu kita definisikan sebagai positif, dan kiri ke bawah itu kita definisikan sebagai negatif. Nah, dikarenakan bola itu bergerak ke negatif, maka kita anggap itu memiliki nilai negatif ya. Jadi nilai percepatan di sini adalah minus k kuadrat dibagi 2x kuadrat. Kan begitu. Selanjutnya kita apakan di sini teman-teman? Ya udah, kita pindah ruaskan aja, mau kami ruas, maksudnya menggunakan suatu sifat eksponensial sehingga kita dapatkan min k kuadrat dikali x pangkat minus 2 dibagi 2. Ini untuk percepatan A. Nah, yang di sini kan ditanya percepatan A, pertanyakan kecepatan akhir, jarak akhir, maaf, ditanyakan jarak akhir. Nah, gini kita memperhatikan di sini bahwa percepatan A ini kan nggak boleh konstan. Kenapa? Karena ini merupakan suatu fungsi daripada suatu perpindahan X, nggak akan konstan. Nah, daripada hal ini kita tahu kita tidak boleh menggunakan persamaan gerak dengan percepatan konstan atau kita sebut dengan GLBB, sehingga nilai daripada percepatan ini yang merupakan suatu fungsi daripada perpindahan X, kita dapat menggunakan persamaan yang lebih persamaan yang harus kita perhatikan di sini ya. Nanti kita buat seperti ini teman-teman.
Dalam teori kita tahu bahwa A itu adalah V dV per dx kan teman-teman. Ya, kita kalikan ini dengan dx. Jadi kita dapatkan A dx adalah V dV. Kita integralkan kedua ruas. Jadi V AW ini V akhir kali A dx adalah integral dari V AW sampai V akhir V dV. Oke, ini kita buat ke dalam persamaan satu. Nah, udah. Nah, kita akan buat dalam konsep penurunan ya. Bahwa tadi kita tahu bahwa definisi dari percepatan adalah turunan kecepatan terhadap waktu, artinya dv per dt. Atau kita bisa buat bahwa dv per dx dikali dx per dt. Ini kan satu, sama aja. Jadi kita akan menimbulkan bahwa nilai A adalah V dV per dx. Ya, di sini yang harus kita pahami. Nah, kembali ke laptop. Nah, ADX mana tadi? Ini kita proses atau kita proses inilah, kita proses persamaan satu ini sehingga tadi integral mana tadi ini? Oh ya, integral ADX adalah integral minus K kuadrat dibagi 2 dikali X pangkat minus 2 dx. Kita integralkan, nanti kita akan dapatkan min K kuadrat per 2. Kita eksponensialkan minus 1 di sini. Jadi K kuadrat per 2 ya, 1 per X. Ini kita simpan. Jadi kita dapat menyimpulkan di sini bahwa integral V dV itu adalah V kuadrat per 2. Oke. Jadi ini kan kita simpan. Ini kita simpan teman-teman. Jadi kita dapat menyimpulkan ketentuan yang ini dan ketentuan yang ke itu, kita akan mensubstitusikan ke dalam persamaan satu, persamaan integral ini. Jadi kita dapat mensubstitusikan sehingga mendapatkan, kita ganti next. Bentar, karena udah penuh. Ya, kembali laptop, kita akan mensubstitusikan tadi yang sudah kita ketahui ke dalam persamaan satu tadi. Jadi kita dapatkan K kuadrat per 2 dikali 1 per X sampai X awal, dimana X awal tadi kan 1/4 A ya teman-teman ya. Kita tahu kan bahwa terus X akhirnya itu sampai X akhir. Nah, selanjutnya kita itulah karena udah mengintegralkan jadi setengah di sini kan ya, setengah V kuadrat. Karena kita integralkan, saya sudah anggap bahwa teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara mengintegralkan. Jadi tidak pusing akan mendapatkan hal ini. Jadi tadi kita dapatkan nilai awal di sini itu adalah 3K kuadrat per A. Dan kecepatan akhir itu adalah 0. Nah, kita tinggal mensubstitusikan batas-batas di dalam integral ini. Jadi apa di sini teman-teman? Jadi kita dapat substitusikan lah ya. Ini konstanta kita keluarkan, jadi 1 per X akhir dikurangi 1/4 A ya teman-teman, sama dengan setengah 0 kuadrat. Ya, kita substitusikan ya, karena 0 kuadrat 3K kuadrat per A. Ini kita kuadratkan lagi. Nah, sehingga kita dapatkan nilai K kuadrat dibagi, kita hapus nih, ini K kuadrat X akhir adalah 4K kuadrat per A dikurangi 9K pangkat 4 dikali A bagi A kuadrat. Kita bisa buat lagi jadi 4K kuadrat per 9K pangkat 4 ya. Kita samakan penyebut lah kita ini biar cepat. Jadi karena kita samakan penyebut, nanti ini 4K kuadrat ya. Ini 4K kuadrat kurangi 9K pangkat 4 per A kuadrat. Oke, benar. Selanjutnya kita apakan lagi nih,
kita akan mendapatkan x akhirnya itu jadi k kuadrat a kuadrat dibagi k kuadrat ya, 4a kurang 9k kuadrat. Ya udah, coret. Jadi kita dapatkan nilainya adalah a kuadrat bagi 4a kurang 9k kuadrat. Dah, itu aja. Gampang. Ya, mungkin itulah ya soal-soal yang sudah saya jelaskan. Dan dimana ini tipe-tipe OSN ya tingkat nasional pasti banyak yang saya tahu, ada yang belum mengerti, ada yang sudah mengerti, tetapi sebenarnya ini hanya mengaitkan konsep-konsep dasar dari GLBB ya. Jadi jika kita tahu GLBB konsepnya pasti bisa. Oke, mungkin demikianlah, sekian dulu dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke.